Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Om Niko, tentunya sebagai moderator malam ini ya. Malam ini kita akan membahas sebuah model bisnis bisa dibilang baru ya, startup co-op atau bahasa Indonesianya adalah koperasi startup atau startup koperasi. Nah, ini sebenarnya cukup cukup aneh juga ya mungkin bagi sebagian orang ini mana startup mana koperasi gitu ya. Wah, saya mau menyapa dulu nih, tadi ada sohib saya itu Pak Wakil Gubernur dulu ya, Rosehan. Mantap Rosehan suaranya. Ini mantan Wakil Gubernur ya. Saya mau share materinya dulu ya. Materi apa nih? Oh, aku masuk. Materi apa? Nah, ini meeting orang sih. Kenapa? Kamu mulai itu? Aplikasi. Punya kamu mulai. Punya mulai. Hah? Punya mulai. Ada aplikasi nih. Mulai. Karatan. Nah ya. Oke, kita mulai ya kawan-kawan ya. Materi kita kali ini yaitu startup co-op pasti milenial koperasi. Jadi mungkin kira-kira apa nih di pikiran kawan-kawan nih tentang koperasi ya? Mungkin ada yang mikir koperasi adalah tempat utang gitu ya, paling banyak mungkin. Mungkin yang bilang jadul atau orangnya tua-tua atau di usia senja gitu ya. Ya wajar-wajar saja, memang banyak yang seperti itu ya. Nah, ini adalah 3 besar model koperasi yang sekarang ada di Indonesia. Ya, wajar tadi ada yang bilang tempat utang, karena memang 68% koperasi di Indonesia itu modelnya adalah simpan pinjam. Bahkan ada yang terindikasi bahwa mereka sebenarnya adalah rentenir berkedok koperasi gitu ya. Terus ada juga banyak juga koperasi yang bentuk koperasi konsumen, ini seperti koperasi yang membuat minimarket, fotokopian. Terus ada koperasi produsen, ini biasanya para peternak susu, peternak sapi gitu ya, mereka sapi perah itu koperasi produsen, atau koperasi UMKM yang biasa bergabung satu koperasi membuat satu produk, itu bisa juga disebut sebagai koperasi produsen. Nah, tapi kita bisa lihat itu di dunia ya, ada namanya koperasi Mondragon di Spanyol yang nilai asetnya sekarang pendapatan ya bukan aset itu 12 miliar 12.000 miliar ya 12.000 million euro. Nah, terus mereka memiliki 264 anak perusahaan baik yang berbentuk koperasi maupun corporate gitu ya, dan ada 81.000 lebih karyawan. Di Singapura ada namanya koperasi Fairprice. Ini keanggotaannya 880.000 orang, 60, dan Fairprice ini adalah sebuah koperasi, tapi mereka menguasai bisnis retail. Jadi 7-Eleven tuh kalah tuh di Singapura. Mereka 64%. Nah,
Terus di Indonesia sendiri ada koperasi Kisel ya. Koperasi Kisel itu koperasi dari karyawan-karyawannya Telkomsel. Ini memiliki aset 1,48 triliun. Dan SAU yang dibagikan setiap tahun itu di 2000 tahun lalu ya, mungkin ini 63,7 miliar. Artinya suatu bisnis yang fantastis. Ya. Tapi ya mereka karena mengikut dari tempat berdirinya ya agak mudah karena memang mereka dari karyawan-karyawannya Telkomsel ya. Nah terus tadi dibilang startup co-op gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sana kita samakan dulu nih startup itu apa. Jadi startup adalah perusahaan rintisan dengan bisnis model yang inovatif berbasis dengan teknologi digital sehingga bisa di scale up sampai tak terbatas. Banyak juga yang kawan-kawan yang masih beranggapan startup itu baru memulai gitu ya. Ada juga yang UMKM baru mulai itu startup. Nah ini kita lihat perbedaannya dulu nih UMKM dan startup. Dari UMKM jelas ya, skalanya cuma mikro, kecil, dan menengah. Lewat dari itu namanya sudah bisnis besar. Kalau startup, dia udah dari awal itu memang di awal dari kecil, tapi ditargetkan besar. Model bisnis jelas. Nah, startup ini model baru di Indonesia, UMKM masih banyak dengan konvensional. Strateginya juga udah jelas ya. UMKM mereka bikin produk terus dijual. Kalau startup ini banyak membuat target baru yang masih blue ocean, artinya belum banyak pesaing gitu ya. Kecuali startup yang mengcopy gitu ya. Kalau startup yang mengcopy paste, lihat ada yang rame terus bikin juga, itu namanya memasuki pasar yang sudah berjalan. Terus kepemilikan kalau UMKM itu jelas dimiliki sendiri ya, atau dimiliki satu orang, dua orang. Tapi kalau startup, ini startup yang maksudnya nanti startup co-op gitu ya, ini demokrasi ekonomi. Nanti akan kita jelaskan. Pembiayaan juga berbeda. Kalau UMKM ya dibiayai sendiri, atau ada juga yang pinjam di bank gitu ya, atau kur. Kalau startup jelas dengan gaya baru, non konvensional. Pemasaran juga berbeda, polanya juga berbeda ya. Pendapatan juga kalau UMKM, baik yang dagang maupun yang produksi, mereka mengambil dari margin dari harga jual produk ya. Tapi kalau startup itu banyak. Yang paling banyak modelnya adalah berdasarkan fee ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke koperasinya nih. Apa sih koperasi gitu ya? Nah, koperasi itu adalah kumpulan orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Dan di Indonesia, bapaknya koperasi adalah Bung Hatta ya. Nah ini model baru dalam berkoperasi. Jadi saya tampilkan di sini ada 3 ya, Orchid Co-op, Startup Co-op, dan Platform Co-op. Kalau Orchid Co-op ini bukan Kopkar atau koperasi buruh ya, tapi lebih berdasarkan model bisnisnya. Ini para pekerja yang menjadi satu dan mereka langsung kerja di dalam koperasi itu sendiri. Dan misalnya itu ya kayak kalau di Banjarmasin itu misalnya kayak Paman Klotok bersatu bikin satu koperasi, terus koperasinya mendapatkan izin untuk mengoperasionalkan di Siring. Nah itu bisa disebut dengan workout co-op ya. Tapi kalau Kopkar itu kumpulan pekerja bersatu bikin koperasi, tapi pekerjaannya berbeda gitu ya. Berbeda. Jadi kayak Kopkar itu biasanya fotokopi, bayar listrik, padahal dia adalah karyawan di satu perusahaan. Gitu ya.
Terus selanjutnya adalah startup co-op. Ya. Startup co-op adalah perusahaan startup yang berbasis koperasi, di mana founder dan karyawan bersama-sama menjadi pemiliknya. Nah ini sebenarnya sama dengan worker co-op, tapi di sini ditambahkan teknologinya ya. Terus yang terakhir adalah platform co-op. Nah ini adalah sebenarnya sama juga dengan startup co-op, tapi kita di platform co-op ini menjadi multi pihak. Artinya pembeli dan penjual itu menjadi satu dalam koperasi ditambah dengan teknologi. Nah ini artinya mengapa nih para milenial gitu ya harus membuat dirikan atau menjalankan startup co-op ya. Pertama adalah stagnasi dari model koperasi itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat seperti tadi bahwa banyak sekali masih koperasi yang bentuknya simpan pinjam gitu ya, dan bahkan sering dijadikan bahan bercandaan juga gitu bahwa koperasi adalah tempat utang. Nah, kita akan buktikan di sini bahwa koperasi jauh lebih besar daripada itu. Terus yang kedua, sindrom penuaan ya. Ya, ini memang juga terjadi, artinya 70% lebih pengurus koperasi ini umurnya umur kolonial ya, atau baby boomers. Atau banyak generasi yang udah senja gitu ya. Padahal koperasi di luar negeri terus bertransformasi, sedangkan di kita masih banyak yang stagnan model bisnisnya. Karena mungkin generasinya itu. Terus selanjutnya, mengapa kita harus membangun startup co-op itu, Indonesia ini adalah negara kelima startup terbanyak di dunia itu ya. Artinya ya suatu kesempatan besar. Terus dengan startup co-op ini lapangan kerja itu akan jauh lebih banyak daripada startup konvensional. Terus pasar digital yang sangat besar ya. Jadi sayang sekali kalau negara kita hanya jadi tempat orang yang jualan ke sini. Padahal harusnya kita bisa kuasai negeri sini, bahkan kita harus ekspor gitu. Terus banyak sekali juga pinter kapital itu yang apalagi yang asing itu yang masuk ke Indonesia. Ini juga menurut saya banyak perusahaan anak bangsa sendiri, startup anak bangsa sendiri setelah masuk dari venture capital, lama kelamaan malah menjadi milik asing gitu ya. Nah, ini satu tantangan juga buat kita. Nah ini juga dengan sistem koperasi ini akan melindungi ya. Jadi kalau startup dengan badan hukum itu perusahaan atau PT perseroan terbatas, dia akan mengikuti undang-undang perseroan terbatas. Itu siapa yang mayoritas atau lebih dari 50% itu memiliki hak suara, artinya dia bisa ganti, dia bisa berhentikan siapapun, dia menentukan arahnya perusahaan. Tapi kalau koperasi yang modalnya 100.000 sama 1 miliar itu memiliki hak suara yang sama. Itu otomatis kita sebagai founder yang baik, kita yang mendirikan, kita menjalankan, nah itu akan terus dipertahankan selama kita bisa memberikan yang terbaik. Ya. Nah ini perbandingan ini ya, sering kita terakhir ini mendengar unicorn, dekakon gitu ya, Gojek dan Grab udah masuk ke dekakon, terus Bukalapak, Tokopedia itu unicorn gitu ya. Kalau di startup co-op itu kita jenisnya adalah zebra. Perbedaannya adalah kita tidak mengejar valuation, kita tidak mengejar IPO, kita lebih kepada cash flow dan revenue. Itu yang membedakan. Terus
Dan ini juga menunjukkan bahwa zebra itu binatangnya ada gitu ya. Kalau unicorn itu cuma mitos. Jadi insya Allah startup cloud ini lebih real daripada startup yang sudah unicorn yang sering bakar-bakar uang itu ya. Nah ini sebuah kesimpulannya, ada perbandingannya secara konvensional. Kalau startup biasa itu adalah badan hukumnya PT atau CP, kelembagaannya. Kalau startup co-op sudah pasti koperasi dalam bentuk worker. Kalau platform co-op itu stakeholder ya, seperti yang di awal tadi, pemilikan bisa dibaca. Terus tata kelolanya, kalau di konvensional itu hanya investor dan founder gitu ya. Dan sampai akhirnya banyak founder sendiri yang tergerus. Kalau di dengan model kooperasi itu kita jadinya kolaboratif gitu ya, demokrasi. Terus ini bisa dibaca definisinya dan model permodalannya. Kalau yang startup konvensional dia lebih dominan mencari venture capital ya. Tapi kalau yang berbentuk kooperasi itu sebenarnya dari keanggotaan sendiri itu sudah bisa mendapatkan modal. Terus apa namanya isunya yang kita bawa bahwa kalau di koperasi ini keadilan dan kesejahteraan itu artinya semakin besar kooperasinya itu semakin sejahtera juga anggotanya ya. Nah tapi nah ini juga orientasinya tadi yang kita tunjukkan di startup konvensional kebanyakan mereka berani bakar-bakar uang itu demi mengejar valuasi ya. Tapi kalau di model koperasi itu lebih kepada profit dan benefit. Nah, tapi karena model ini masih baru ya di Indonesia maupun di luar negeri sendiri juga khusus platform co-op ini masih model yang baru juga. Jadi mungkin belum banyak terlihat ya mana yang sudah jalan. Tapi mungkin dalam 3 sampai 5 tahun lagi nanti akan terlihat perbedaannya antara unicorn dengan zebra ya. Oke, sampai di sini kawan-kawan materi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, terima kasih. Oke, mana moderatornya nih? Baik, terima kasih Bang Adam atas presentasinya. Jadi kita menambah wawasan ya, artinya yang biasanya kita kenal badan hukum itu di startup itu biasanya PT dan CV, kali ini kita membahas tentang koperasi gitu kan. Pengimplementasian koperasi dalam sebuah perusahaan startup. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung ajukan pertanyaan saja, bisa di grup WhatsApp ataupun di kolom chat Zoom, ataupun bisa langsung bertanya langsung pakai voice di Zoom ini bisa. Oke. Silakan jika ingin bertanya, perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Baik, jika masih belum ada pertanyaan mungkin
Dari ulun aja Bang Adam mau tanya nih. Ya. Kalau koperasi itu biasanya kan kalau kita bentuk startup kan membentuk satu direksi ataupun founder startup nih. Hmm. Nah, kalau koperasi sendiri untuk pembentukan direksinya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan bagi kawan-kawan yang mungkin ingin bikin startup tapi dengan konsep koperasi gitu. Koperasi sendiri sebenarnya dia memiliki ciri khas ya, artinya kepengurusan yang sesuai undang-undang itu adalah ketua, sekretaris, bendahara. Itu seperti adalah direksi ya atau BOD, Board of Direction. Nah, terus untuk seperti komisarisnya, kalau di luar negeri sih nggak ada komisaris ya. Di Indonesia ada komisaris, nah, di tempat kita ada namanya badan pengawas sama penasehat. Nah, untuk menjalankan bisnis ini lebih profesional, kita membentuk juga siklas dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Jadi di koperasi itu adalah bahwa kita boleh menunjuk direksi lagi di bawah dari kepengurusan koperasi itu sendiri, dan kita juga boleh menunjuk manajemen, manajer gitu ya, atau siklas itu sesuai undang-undang diperbolehkan. Jadi kalau kita melihat sebagaimana di Silicon Valley gitu ya, mereka ada BOD, terus di bawahnya ada siklas. Nah, BOD-nya itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk si kelasnya kita bisa buat sebagaimana di perusahaan lainnya. Seperti itu, Om. Baik, terima kasih. Kemudian nih di kolom komentar Zoom ada dari Rosihan. Di luar topik sedikit Bang Adam, Warko sendiri itu termasuk koperasi atau tidak Bang? Oke, Warko sendiri adalah koperasi ya. Jadi kita mengikuti tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita bikin PT atau CP gitu ya, kita tinggal datang ke notaris, serahkan namanya, ini pendirinya, ini ini pemegang sahamnya, ya itu beres. Tapi kalau koperasi kita melalui, memang ada proses ya, ada namanya prakoperasi, kita harus didirikan oleh 20 orang, yang nanti saya baca di draft Omnibus Law ke depan koperasi bisa didirikan oleh 3 orang ya, jadi itu lebih simpel. Nah, koperasi sendiri itu Warko sendiri adalah koperasi ya. Sesuai pertanyaan, Warko adalah koperasi. Dan kenapa Warko memilih koperasi? Karena Warko secara empati pendiriannya kita melihat ada satu ketidakadilan terhadap warung-warung yang mana sekarang mulai jalannya O2O ya, online to offline dari para Unicorn dan Dekakon, di mana Warko menilai itu lebih banyak terlihat seperti hanya menjadikan warung sebagai objek. Padahal kalau kita melihat sendiri ya, kalau warung-warung sekarang tuh sebenarnya mereka udah semakin berdarah-darah persaingannya setelah adanya retail-retail modern. Ini sekarang mau diakuisisi lagi. Nah, Warko hadir dari situ. Kita keanggotaan Warko adalah para kawan-kawan pemilik warung, kios dan toko, dan juga para pedagang pasar. Itulah empatinya kita akhirnya mendirikan Warko sebagai koperasi. Itu Om Wakil Gubernur. Baik, kawan-kawan. Nah, ini ada Bang, tambahan lagi. mau tanya ini. Dari Bang Lito ya? Iya. Ya, silakan. Ya, silakan Bang. Oke, Bang Adam, dulu Lito Ya. dari Balikpapan. Siap. Ya, oke. Ulun mau minta saran atau pandangan. Saat ini kan Ulun kan megang koperasi di salah satu BUMN di Balikpapan, di koperasinya. Sampai saat ini kita masih bergerak sih di bidang supplier sih sebenarnya. Dan di koperasi sendiri ada
PT-nya juga. Jadi beberapa kebutuhan di perusahaan BUMN itu kita penuhi lewat koperasi. Nah, kira-kira dengan adanya startup ini, dengan adanya aplikasi ini, apa yang bisa dibentuk, apa yang bisa dibuat dengan adanya koperasi di BUMN. Karena kan kita lihat pasarnya sudah ada, karyawannya banyak, terus anggotanya banyak. Nah, model bisnis yang berbentuk aplikasi atau startup apa yang bisa masuk di koperasi ini, Bang? Itu mungkin pertanyaannya dari Bulan. Oke, terima kasih Om Lito dari Balikpapan ya. Pertama, itu bentuknya koperasi karyawan ya? Iya, koperasi karyawan. Nah, Pak Oke. Sulun selaku koordinatornya. Oke. Nah, koperasi karyawan sebenarnya kalau kita lihat dari konsep dari koperasi yang baru tadi berbeda ya. Koperasi worker co-op itu artinya pekerjanya adalah anggota koperasi. Nah, tapi di tempat Om Lito tadi ada satu koperasi karyawan dan artinya sudah memiliki market yang jelas, dan mungkin juga modal yang jelas gitu ya. Artinya model bisnis apa yang kita bisa bawa. Jadi jelas itu B2B saja langsung. B2B aja bisnis to bisnis gitu kan, karena perusahaan sendiri, BUMN sendiri, dia artinya akan mendahulukan koperasi karyawannya biasanya gitu kan. Biasanya juga kalau dengan adanya koperasi itu biasanya pekerjaan outsourcing dari perusahaan juga bisa dilakukan dari koperasi karyawan gitu ya. Kita bisa mencontoh ada beberapa yang besar, salah satunya Shell gitu ya, koperasinya karyawan Telkomsel sama koperasi karyawan Gresik gitu ya, Semen Gresik kalau misalnya ya, yang omsetnya cukup besar karena mereka mencari kebutuhan untuk BUMN itu sendiri daripada disuplai oleh orang lain, mending mereka sendiri. Jadi ya modelnya udah pasti itu B2B. Mungkin seperti itu, Om Lito. Terus ini ada pertanyaan lagi, sambungan ya mungkin dari Om Rusehan ya. Melihat konsepnya Warko sendiri sangat bagus. Apakah ini bisa dikembangkan dalam waktu dekat untuk membantu menangani corona? Nah, sebenarnya ini menjawab Om Rusehan ya. Ini sebenarnya kalau untuk corona sebenarnya sangat cocok ya. Artinya work from home, ini satu momentum yang pas. Dan kita sendiri sudah dipanggil gitu ya, untuk memberikan sebuah konsep gitu ya untuk membantu pemerintah, untuk membantu UMKM, bagaimana nanti selama mungkin masa corona ini itu masih artinya UMKM masih bisa berjalan dan kita masih dalam tahap pembicaraan ya. Jadi nanti kita tidak ceritakan dulu di sini sebelum itu terjadi. Jadi tadi ada dari Om Hardi ya. Ya, dari Om Hardi, pertanyaan saya bagaimana cara mengedukasi kepada generasi muda milenial yang masih skeptis dengan koperasi, yang kebanyakan oleh orang tua, bagaimana koperasi startup Warko bisa mempresentasikan sebagai koperasi milenial dalam menggait anak muda untuk mau berkoperasi. Ya. Kalau saran saya sih pertama nggak usah dipaksa ya. Karena hal-hal yang dipaksa itu pasti
biasanya orang jadi tambah nggak mau gitu ya. Kita nggak usah memaksakan. Artinya bagaimana koperasi ini bisa disukai oleh anak muda, itu tentu koperasi sendiri ya harus memulai dengan cara yang baru gitu ya, atau mulai pivot lah, mulai pivot. Jangan lagi koperasi itu masih tentang simpan pinjam gitu ya. Terus dan tentu saja pendidikan di dalam koperasi sendiri. Artinya banyak koperasi yang sebenarnya udah besar, tapi biasanya ketuanya nggak mau diganti, masih sidin aja itu kan. Artinya ya bagaimana yang anu hendak umpat, yang sidin jangan ada berganti-ganti gitu ya. Artinya kalau bagi anak muda, saran saya ya udah dirikan saja. Jadi misalnya kan bisa tuh dalam bentuk hub gitu ya. Jadi misalnya kreatif hub Banjarmasin. Para ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif bergabung menjadi satu, mendirikan sebuah koperasi yang melayani misalnya pembuatan jasa-jasa kreatif. Nah itu kan juga keren tuh, akan lebih menambah minat anak muda. Dan tentu saja juga penyuluh yang tua-tua udah dipindah, jangan di lapangan lagi. Om Hardi itu udah jangan di lapangan lagi, udah tua itu. Ya artinya yang sudah berumur, artinya mereka ya udah, mereka udah pindah ke bagian administrasi gitu, jangan lagi di lapangan. Karena nanti kita sendiri juga akan berhadapan dengan anak muda. Terus kita bilang, Pak, kita mau bangun warkop apa koperasi buruh, kata beliau kan, nah susah gitu. Nah, tapi itu saran buat pemerintah ya. Kita tidak memiliki peranan apa-apa di situ. Artinya sebenarnya bukan masalah umurnya. Yang penting kalau memang kita negara Indonesia ini mengaku sebagai negara demokrasi gitu ya. Ya sekarang ya udah, kenapa bisnisnya nggak demokrasi? Bisnis kita maunya banyak kapitalis, ekonominya kapitalis. Sedangkan jargon di mana-mana ini negara demokrasi. Gitu. Tapi begitu bisnis, kata Sujiwo Tejo itu jalan di Sudirman dari ujung ke ujung nggak ada satupun gedung milik koperasi. Nah itu jadi satu catatan buat kita. Nah tantangan juga, artinya kita jangan berharap dan kita tidak usah memaksakan diri. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita buktikan apa yang sudah kita konsep dan jalankan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu ya Om Hardi ya. Om Hardi umurnya berapa ya? Kalau dilihat ini 50. Mungkin seperti itu Om Hardi. Baik, terima kasih jawabannya Bang Adam. Kawan-kawan yang ingin bertanya masih dipersilakan. Kita buka diskusi ini mungkin sampai jam 9 ya, sekitar 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bertanya tentang warkonya bisa, atau bertanya tentang konsep koperasinya juga bisa. Bang Adam, aku mau tanya nih Bang. Ya, ya. Kalau kita mau mendirikan koperasi ini, bagaimana Bang? Mendaftarnya itu tahapannya seperti apa? Misalkan mau mendirikan perusahaan startup tapi konsepnya koperasi, itu gimana caranya? Sebenarnya mirip aja dengan membangun startup pada umumnya ya. Bedanya hanya sedikit saja. Kalau masih mengikuti aturan undang-undang yang ada, itu harus 20 orang. Saya nggak bisa bayangin. Dan kita sendiri juga warko cukup susah untuk mencari 20 orang yang memiliki visi dan yang sama gitu ya. Jadi tahapannya sebenarnya pertama adalah bikin konsepnya dulu, terus artinya mulai divalidasi dulu konsepnya, terus dengan metodologi yang ada di startup gitu kan. Nah terus kalau sudah terkumpul tuh 20 orang yang sevisi, kita bisa tuh lapor. Kita lapornya nanti ke dinas dulu. Di dinas nanti ada penyuluh yang datang. Penyuluh datang, jadi kita disuluh dulu tuh. Artinya ini loh yang namanya koperasi gitu. Dan menurut saya itu cukup memperlambat ya. Memperlambat.
lambat sekali. Jadi ke depan saya harap pemerintah bisa merubah itu menjadi lebih ringkas gitu ya. Ngapain sih harus disuluh-suluh gitu? Kan bisa dibaca di internet kan ada itu. Kalau mau asesmen saja pakai kertas atau form online, ngapain harus disuluh-suluh? Disuluh itu orang yang belum mau diajak. Nah, setelah dilakukan penyuluhan, nanti kita membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga rapat gitu, hasil rapatnya nanti dibawa ke dinas, dikoreksi. Setelah dikoreksi nanti dilihat di mana kita salah, dibenerin lagi, salah benerin lagi gitu ya. Kalau sudah nanti keluar dari dinas koperasi yang namanya surat bahwa nama koperasi ini tidak tidak kedobel ya. Kalau lupa saya. Baru kita boleh ke notaris. Nah, setelah sampai notaris tahapannya sama seperti bikin perusahaan yang lain, datang ke notaris, nanti notaris masukkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya udah sama. Tahapannya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Bang Adam. Teman-teman, bagaimana, ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ya, silakan perkenalkan diri dan ditanyakan pertanyaannya. Siapa itu? Oh, Pak Jadi ya. Lu naik sudah nah. Satu lagi Ya, nah. silakan Bang Ito. Bang Adam. Ya. Kalau untuk membangun aplikasi itu kalau terkait masalah biayanya membutuhkan berapa Bang idealnya membangun aplikasi itu? Katakan misalnya nih kita mau buat aplikasi pembayaran elektronik begitu misalnya, karena beberapa teman ulun di koperasi BUMN ini ada yang mengusulkan coba buat pembayaran elektronik. Jadi kalau masuk kantin, makan di kantin tidak perlu pakai uang fisik lagi, cukup pakai uang elektronik. Nanti di situ ada mungkin pembayaran listrik lah, air lah, pulsa lah, dan lain-lainnya. Mungkin bisa dibilang kayak mungkin aplikasi Dana dan lain-lainnya itu. Nah, kira-kira membangun aplikasi itu idealnya yang harus kita persiapkan itu berapa sih Bang kalau untuk masalah biaya itu? Oke, saya jawab ya. Mas Lito, untuk membuat aplikasi itu sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau cuman aplikasi gitu ya. Kalau aplikasi. Jadi kalau sebenarnya untuk aplikasi itu sendiri seperti itu PPOB ya, artinya bisa bayar listrik kayak gitu. Maksudnya atau bayar apa tuh? Iya, mungkin kan kita kan punya kantin nih, punya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nih mau coba dong buat aplikasi yang kita tidak perlu lagi bayar pakai uang tunai, cukup kita masukin ke aplikasi itu kita sudah bisa bayar-bayar. Nah, mungkin di situ sudah ada aplikasi apa namanya servisnya untuk mungkin bayar listrik, mungkin bayar air atau dan lain-lainnya lah. Mungkin sama halnya kayak mirip aplikasi Dana, mungkin begitu kali ya Bang ya. Mungkin nggak perlu bikin, datangin Warko aja udah selesai itu. Oh gitu ya. Boleh nih kita ini kolaborasi ya kan di sini. Ya. Artinya itu kan payment ya. Payment itu kalau kita dalam bentuk Ya betul, payment. Dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas itu otomatis nanti akan mengikuti aturannya OJK. Kalau seperti dia seperti mata uang gitu ya,
seperti dana dan lain-lain, itu dia aturannya adalah aturan BI. Nah, kita harus masuk sandbox-nya BI dulu, nanti di sana akan mengikuti, baru nanti keluarnya menjadi fintech ya. Jadi itu udah masuk ke fintech. Tapi kalau sifatnya mengumpulkan dana dari masyarakat atau pinjam meminjam, itu fintech-nya masuk di bawah OJK. Jadi kalau pakai bersifat terbatas, udah pasti mahal, nggak cuma bikin aplikasinya tuh, harus bikin izinnya juga. Tapi kalau pakai koperasi, nah itu nggak perlu BI sama OJK. Yang penting yang bayar di sana adalah anggota koperasinya sendiri. Nah, jadi tinggal biaya untuk membuat aplikasinya. Sebenarnya aplikasi itu nggak terlalu mahal ya. Beli pun juga ada ya di Code Canyon. Artinya tinggal dicari dan disesuaikan. Jadi sebenarnya kalau cuma bikin aplikasi aja mungkin 5-10 juta kita udah bisa. Tapi kalau itu nanti kita buat yang lebih sustainable, tentu nggak seperti itu ya. Artinya kita develop, kita berdasarkan masalah, kita cari bagaimana solusinya, kita buat aplikasi sebagai solusi, itu tentu artinya perlu banyak hal itu. Tapi kalau cuma bikin aplikasi, bahkan sekarang ada yang pakai SaaS ya, SaaS. Itu paling berapa ya? 500.000 sejuta udah jadi aplikasi. Bisa tidak pasangin iklan. Di situ mungkin ininya. Tapi kalau cuma buat bayar-bayar di situ aja, ya mudah aja dan murah aja. Tapi artinya kebiasaan nggak sustain gitu. Nggak sustain. Jadi saran saya, daripada capek-capek bikin, yang mending datangkan Warko aja nanti ke sana. Siap, kita tunggulah kehadirannya nanti di sini. Iya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bang Adam? Kita bisa untuk sesi kali ini bisa disudahi atau bagaimana untuk sesi kali ini, atau ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Saya ikut moderator aja ya. Siap. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan webinar kali ini. Jangan lupa, kita karena event ini terselenggara atas kerjasama dengan ACT, nanti bagi kawan-kawan yang ingin berdonasi untuk menggalang dana untuk petugas medis terutama di Kalsel, kita bisa kerjasama dengan ACT untuk penggalangan dana. Nanti kontak admin saja, admin dari grup di WA untuk penggalangan dana, dan itu sukarela. Kemudian besok kita juga ada sesi webinar lagi. Besok ada 3 pemateri nih. Dimulai pada pukul jam 2 ya, jam 2. Kemudian nanti jam 2 itu ada Pak Gustaf Fayandi. Ya, akan bicara tentang wirausaha koperasi era milenial. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel. Jadi kita sudah membuka nih percakapan kali ini dengan tema koperasi, startup co-op, inovasi milenial berkoperasi. Besok bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel. Nah, kemudian besok juga sore harinya akan dilanjutkan jam 4 sore, yaitu dengan Bang Mahyudin Nur yang menjelaskan tentang materi UI dan UX design dalam membuat e-learning course mobile apps design. Dan malam harinya, ini sedikit teknis nih, yaitu setelah UI UX desainnya kita belajar pada sore harinya, malamnya kita belajar untuk slicing learning mobile apps UI design to real apps with Flutter yang dibawakan oleh Muhammad Sultan Al-Iksan dari Kode Banua. Baik, kawan-kawan, mungkin kita sudahi dulu kali ini sesi webinarnya.
Sampai jumpa di pertemuan besok. Akhir kata, kita pamit. Maaf bila ada kesalahan kata oleh pemateri ataupun moderator pada sesi kali ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.